Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di video pembelajaran bersama saya Rentang Bolon. Dalam video ini kita membahas tentang eksponen. Adapun yang harus kita bahas pada video ini adalah tentang pengertian dan tentang sifat eksponen. Kita mulai dari yang pertama, itu adalah pengertian. Bentuk A pangkat n adalah bilangan pangkat atau eksponen dengan n elemen bilangan real, di mana bentuknya adalah A pangkat n itu sama dengan A kali A, di mana perkalian A itu sebanyak n kali, dan n itu n faktor, dan A itu adalah disebut bilangan pokok, dan n itu disebut dengan bilangan pangkat. Begitu ya. Kemudian kita akan melihat tentang sifat-sifat umumnya. Yang pertama adalah A pangkat n kali A pangkat q sama dengan A pangkat p tambah q. Ini bilangan pokoknya atau basisnya sama, eksponennya berbeda, tinggal kita menjumlahkan eksponennya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah A pangkat P per A pangkat Q, basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, eksponennya berbeda. Kalau di pembagian dia berlaku bahwa pangkatnya itu tinggal atau eksponennya itu dikurangkan, gitu. Kemudian yang ketiga adalah A pangkat 0 sama dengan 1, di mana itu dan A itu tak boleh sama dengan 0. Jadi artinya adalah setiap bilangan berpangkat 0 hasilnya adalah 1, gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah 1 per A pangkat P itu sama dengan A pangkat minus P, atau dibalikkan, kalau A pangkat minus P sama dengan 1 per A pangkat P, di mana A juga tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang kelima itu adalah A pangkat P pangkat Q. Artinya pangkat berpangkat. Kalau pangkat berpangkat, maka pangkatnya harus dikalikan atau sama dengan A pangkat B kali Q. Kemudian yang ke-6, soalnya A pangkat P kali B pangkat P. Ini berbeda. Ini eksponennya sama, basisnya berbeda. Nah, maka tinggal mengalihkan basisnya aja, dan pangkatnya tetap si P, atau A kali B pangkat P. Kemudian adalah yang ke-7 adalah A pangkat P per B pangkat P itu sama dengan A per B pangkat P, nah, gitu ya. Karena si A, si basisnya si A berpangkat P, dan si basisnya si B berpangkat P, ya. Maka boleh kita buat menjadi A per B pangkat P. Kemudian adalah A pangkat 1 per P itu sama dengan akar dari P, ya. Akar pangkat P dari A. Ini kan pangkat 1 juga nih. Nah, gitu ya. Nah, ini lanjutan dari yang ke berapa nih? Yang ke 9 ya. A pangkat P per Q itu sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P. Begitu ya. Itu yang ke 9. Jadi ini yang ke 8 itu adalah lanjutannya ke yang ke 9. Nah, gitu ya. Kemudian yang ke 10 ini akar dalam akar, gitu ya. Jadi akar pangkat Q dari akar pangkat P dari akar A itu sama dengan apa? Akar pangkat P kali Q dari akar A. Jadi artinya pangkatnya ini harus tinggal dikalikan aja. Oke. Untuk lebih memahami sifat-sifat dari eksponen ini, kita akan membahas beberapa soal, ya, gitu ya. Langsung aja. Yang pertama diketahui adalah A adalah setengah, B adalah 2, C adalah 1. Maka nilai dari A pangkat minus 2 kali B kali C pangkat 3 per A kali B pangkat 2 dikali C pangkat minus 1 adalah berapa? A1, B4, C16, D64, dan E96. Oke, mari kita bahas sama-sama. Yang pertama itu kita harus tahu mana yang sama atau basisnya sama. Ini kan sama-sama si A kan basisnya sama, eksponennya berbeda. Kalau yang pembilangnya adalah A pangkat minus 2, kalau penyebutnya adalah pangkat 1 kan, maka tinggal mengurangkan. Nah, sifat eksponen, ya kan. A pangkat n per B pangkat m itu A pangkat n per B A pangkat n, sifatnya adalah A pangkat n, ya, A pangkat n dibagi A pangkat m, ya, sama dengan A, tinggal mengurangkan eksponennya. A pangkat n kurang m, gitu ya. N kurang m. Itulah sifat yang harus kita pakai. Oke. Kemudian
Berarti ini menjadi A pangkat minus 2 dikurang 1, begitu ya. Kemudian si B adalah B pangkat 1 kurang 2, karena kan ini kan penyebutnya nih. Maka pembilang pangkatnya pembilang dikurang pangkatnya penyebut, gitu ya. Maka kali C pangkat 3 dikurang minus 1, gitu ya. Jadi sama dengan A pangkat minus 3 kali B pangkat minus 1 kali C pangkat 4. Nah, kenapa C ini pangkat apa? Karena 3 dikurang minus 1, jadi minus ini ketemu minus jadi positif ya. Maka 4. Kemudian setelah dapat hasilnya, maka kita tinggal memasukkan berapakah nilai A. Kalau A tadi kan 1/2, 1/2 itu kan sama dengan 2 pangkat minus 1 nih. Oke, berarti 2 pangkat minus 1 kali pangkat minus 3. Nah, dikali B nya tadi kan 2 pangkat minus 1 dikali C 1 ya. Maka tinggal menjadi 2 pangkat 3 minus 1 kali minus 3 adalah 3, gitu ya. 2 pangkat minus 1 dikali 1. Setiap bilangan berpangkat 1, setiap angka 1 pangkat berapapun, dia hasilnya tetap 1, gitu ya. Maka menjadi 2 pangkat 3 per 2 sama dengan 4. Maka hasilnya adalah B, gitu ya. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua, yaitu adalah bila X sama dengan 36 dan Y adalah 125, maka nilai dari X pangkat minus 3/2 kali akar pangkat 3 dari Y pangkat 2 per Y pangkat 1/3 dikurang X pangkat setengah adalah berapa? Yaitu adalah A minus 16 per 215, B minus 25 per 216, C adalah minus 36 per 216, D adalah minus 49 per 216, yang E minus 64 per 216. Nah, ini merupakan soal Undip 2016. Mari kita bahas sama-sama. Yang perlu kita persiapkan atau pengetahuan yang harus kita tahu itu adalah sifat dari A pangkat N dari A pangkat M itu adalah A pangkat M per N, begitu ya. Maka kita masuklah ke dalam soalnya, begitu ya. Kalau sudah kita tahu ini, maka kita bisa membahas soalnya. Maka X sama dengan 36 itu kan sama dengan 6 pangkat 2 nih, karena 6 pangkat 2 itu adalah 36. Kemudian Y nya adalah 125, maka 125 itu adalah 5 pangkat 3, gitu ya. Maka kita masukkan ke soal. X pangkat 3/2 dikali akar pangkat 3 dari Y pangkat 2 per Y pangkat setengah, Y pangkat 1/3 kurang X pangkat setengah sama dengan X tadi kan 6, maka 6 pangkat 2 pangkat minus 3/2 kali 5 pangkat 3 pangkat 2/3. Nah, tinggal per 5 dibagi 5 pangkat 3 1/3 dikurang 6 pangkat 2 pangkat 1/2. Tinggal pangkat berpangkat tinggal mengalihkan pangkatnya, begitu ya. Maka dapatlah menjadi 6 pangkat minus 3. 6 pangkat minus 3 dari 6 pangkat 2 kali minus 3/2 kan sama dengan 6 pangkat minus 3 nih ya. Kali 5 pangkat 2 per 5 pangkat 1 dikurang 6 pangkat 1. Itu menjadi 6 pangkat minus 5 ini kan boleh kita turunkan ke bawah. Karena kenapa? 5 kurang 1, 5 kurang 6 kan minus 1 nih. Maka di atas tetap jadi A pangkat minus N. Nah, ini kan sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, turun ke bawah dia. Pangkat positif ya. Maka menjadi 25 per 6 pangkat 3 kali minus 1 jadi minus ya. Jadi 6 pangkat 3 216. Maka hasilnya adalah minus 25 per 216. Jawabannya lebih. Nah, gitu ya. Yang ketiga yaitu adalah jika N memenuhi dari 25 pangkat 0,25 kali 25 pangkat 0,5 kali titik kali 25 pangkat 0,25 kali 25 pangkat 0,5 sama dengan 125, di mana ini merupakan N faktor. Nah, yang ditanya itu adalah berapakah nilai N kurang 3 kali N tambah 2 sama dengan A 24, B 26, C 28, D 32 dan E 36. Nah, dan ini merupakan soal dari SBMPTN atau SBMPTN ya, SNMPTN 2010. Maka langkah yang harus kita lewati adalah kita keluarkan dulu pertama adalah si 25. 25 itu kan sama dengan 5 pangkat 2 ya. Maka semua angkanya sama. I 5 pangkat 2 pangkat berpangkat menjadi 2 pangkatnya ya. 2 pangkat 0,25 kan menjadi 0,05 ya. Maka
ini merupakan apa nih? Ini kan merupakan deret barisan ya, maka menjadikan n. Kita belum tahu sampai berapa n-nya. Nah, maka kita mencari sampai berapa ke n-nya, begitu ya. Maka karena sifat eksponen kan a pangkat n kali a pangkat m, jadi artinya hanya tinggal menjumlahkan berapakah pangkatnya, begitu ya. Jadi 5 pangkat 0,5 pangkat n sama dengan 5 pangkat 3, jadi 0,5 kali n sama setengah n, ya kan. 0,5 kan sama setengah, maka 5 pangkat setengah n sama dengan 5 pangkat 3. Maka si 5 nya coret, ya kan, karena ini sifat eksponen ya. Maka menjadi 0,5 n sama dengan 3, maka n nya sama dengan 6, maka n nya sama dengan 6. Yang ditanya dalam soal itu adalah n kurang 3 kali n tambah 2 sama dengan 6 kurang 3, karena n nya udah dapat 3 nih kan, kali n 6 tambah 2, maka 6 kurang 3 3 kali 8 sama dengan 24, maka jawabannya adalah C.